Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya guys, in channelku. Kali ini in channelku sedang berada di wisata Goa Jati Jajar Kebumen. Sebelum saya bercerita tentang wisata Jati Jajar Kebumen, jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe channel saya. Kabupaten Kebumen memiliki beberapa objek wisata alam yang eksotis di wilayah selatannya. Salah satu objek wisata itu yang berada di Kabupaten Kebumen adalah Goa Jati Jajar. Goa ini terletak di kawasan Pegunungan Kapur yang membentang di sisi selatan Kecamatan Gombong, Kebumen. Sekarang ini Goa Jati Jajar menjadi objek wisata andalan Kebumen karena banyak dikunjungi wisatawan, terutama setiap akhir pekan guys. Goa Jati Jajar tepatnya berada di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk tiket masuk ke Goa Jati Jajar cukup membayar Rp12.500. Cukup murah kan guys? Oh iya, untuk masuk dan menuju Goa Jati Jajar kita harus memasuki dulu Gua Dempok. Mulut Gua Dempok ini mirip setengah oval dengan ketinggian sekitar 8 sampai dengan 10 meter dengan lebar sekitar 12 sampai dengan 15 meter. Gua ini tidak terlalu panjang guys, hanya sekitar 100 meter. Namun jangan membayangkan ya, gua yang sempit dan banyak lorong-lorong ini. Untuk masuk ke dalam gua ini, pengunjung tidak usah takut karena tidak gelap dengan adanya lampu penerangan dan jalan setapak juga disediakan oleh pihak pengelola wisata ini. Jalan setapak dalam gua juga dilengkapi dengan besi pengaman, jadi besi bisa dipegang pada saat naik turun anak-anak tangga yang ada di dalam gua. Gua Dempok ini adalah campuran antara buatan manusia. Jadi di gua ini kita hanya menemukan sedikit stalaktit dan stalagmit. Di sini kita juga temukan lorong-lorong buatan dan langit-langit yang alami. Setelah kita menelusuri jalan-jalan yang ada di dalam Gua Dempok ini, kita akan menemukan pintu keluar dari Gua Dempok yang akan menuju ke Goa Jati Jajar. Sambil berjalan-jalan untuk menuju ke Goa Jati Jajar, kita bisa menikmati pemandangan alam yang ada di sekitar Goa Jati Jajar. Pemandangannya indah dan mempesona guys. Pokoknya wisata ke Jati Jajar keren pokoknya. Setelah berjalan terus, kita akan menemukan aliran sungai yang keluar dari mulut gua. Mulut gua ini dibentuk berupa mulut dinosaurus guys, yang melambangkan bahwa gua ini sudah berumur ribuan atau malah jutaan tahun guys. Air ini berasal dari dalam gua yang merupakan gabungan dari beberapa sendang atau sungai. Air yang mengalir ini tidak pernah kering meskipun di saat kemarau panjang. Air ini dimanfaatkan untuk kebutuhan warga sekitar guys.
Setelah menaiki anak-anak tangga, kemudian sampailah kita di taman, guys. Di sini banyak pedagang yang berjualan makanan, minuman, dan cindramata. Dari sini kemudian kita naik anak tangga lagi menuju mulut gua. Jadi untuk pintu masuk dan keluarnya berbeda. Pintu masuk ada di atas, sementara pintu keluar ada di bagian kiri bawah. Akhirnya sampai juga kita di mulut gua Jatijajar ini yang sangat lebar. Kemudian terdapat area mirip ruangan. Ada yang unik begitu kita melihat mulut gua ini, dan juga ketika mulai memasukinya, di dinding dan langit-langit gua kapur ini sekilas terlihat seperti banyak coretan dengan tinta hitam. Awalnya saya mengira ini kerjaan orang-orang iseng yang mencoret-mencoret gua. Tapi pas diamati dengan teliti, ternyata itu adalah tulisan yang rapi yang menuliskan nama-nama orang Belanda atau prajurit-prajurit Belanda kala itu. Nama-nama itu lengkap dengan tahunnya dengan rentang waktu 1918, 1927 atau 1931, yang artinya gua ini sudah dikenal atau digunakan dari zaman Belanda. Di area sini kita banyak menemukan diorama yang bercerita tentang Raden Kamandaka dan istrinya Putri Dewi Ciptaroso. Bukan hanya itu, di sini kita juga menemukan patung macan perlambang Siliwangi. Diorama ini dibuat oleh seniman dari Yogyakarta sekitar tahun 1975 yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Suparjo Rustam. Oh iya guys, gua Jatijajar ini tidak lepas dari cerita rakyat Sunda dengan tokohnya Raden Kamandaka atau Lutung Kasarung. Dengan nama asli Banyak Cokro yang merupakan salah seorang anak Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Kok sampai ya ke Jawa Tengah ya? Karena kerajaan Sunda itu dulu wilayahnya sampai ke Jawa Tengah, seperti Kebumen dan Purwokerto atau Banyumas. Nama Jatijajar berasal dari kata sejatine Pajajaran, yaitu kata-kata yang diucapkan Raden Kamandaka ketika dikejar-kejar pasukan dari Kadipaten Pasir Luhur hingga ke gua ini, guys. Ucapan sejatine Pajajaran berarti sebenarnya beliau berasal dari Pajajaran. Gua ini juga menjadi salah satu petilasan atau persinggahan Raden Kamandaka dan tempat bersemedi beliau. Dari versi lain menyebutkan Jatijajar berasal dari kata jati atau pohon jati yang sejajar, karena ketika ditemukan tahun 1802 terdapat pohon jati yang tumbuh sejajar di mulut gua, guys. Tapi apapun cerita di balik nama gua ini, yang jelas gua ini adalah objek wisata andalan Kebumen ya. Selanjutnya kita memasuki gua melewati jalur yang sudah disiapkan berupa jalan setapak atau trap, sehingga memudahkan pengunjung untuk berkeliling. Di sepanjang jalur gua ini kita bisa menyaksikan stalaktit, stalagmit, dan pilar-pilar batu yang beraneka bentuk laksana yang dipahat oleh tangan Sang Pencipta. Bentuk-bentuk ini tercipta akibat rembesan dan tentesan air tanah yang bercampur dengan zat kapur yang terkandung dalam tanah selama ribuan atau jutaan tahun, guys. Oh iya guys, selain diorama di atas tadi, ada hal lain yang juga menarik di gua Jatijajar.
Di dalam gua ini terdapat sungai bawah tanah yang mengalir. Jumlah sendang ini ada 7 buah guys, di mana hanya 4 sendang yang bisa dijangkau. Keempat sendang ini adalah sendang Jombor, Pusar Bumi, sendang Mawar, dan Kantil. Ada 2 sendang yang menjadi favorit para pengunjung. Sendang tersebut adalah sendang Mawar dan sendang Kantil. Air dari sendang Mawar dan sendang Kantil ini sepanjang tahun bertemu. Pertemuan kedua air ini kemudian keluar melalui mulut patung dinosaurus di depan gua. Sementara sendang Jombor dan Pusar Bumi dibiarkan alami dengan keadaan jalan yang licin guys. Konon, sendang Mawar dipercaya dapat membuat seseorang awet muda jika mandi atau mencuci muka dengan airnya. Untuk sendang Kantil, konon jika seseorang mandi atau mencuci muka di sana, niat dan cita-citanya akan mudah tercapai guys. Pokoknya, objek wisata Gua Jati Jajar sangat recommended deh buat Anda yang mau berkunjung ke sini. Coba berkunjung aja ke sini, guys. Selain tiketnya murah, kita bisa berjalan-jalan di dalam gua untuk menambah pengetahuan, guys. Puas menikmati gua dengan panjang sekitar 250 meter ini, kita keluar melalui jalan yang berbeda. Disambut para pedagang yang menjajakan dagangannya, sabar menunggu pengunjung dari dalam gua, berharap ada yang membeli dengan dagangan mereka. Di saat weekday ini sangat sedikit pengunjung yang datang guys. Mudah-mudahan rezeki mereka akan berlimpah di weekend dan liburan nanti. Bukan hanya gua saja, di area yang sekitar 5,5 hektar ini juga terdapat aneka permainan buat anak-anak. Juga taman-taman yang sudah ada maupun yang sedang dibenahi. Salah satu arena bermain di sini adalah labirin, guys. Demikianlah guys tentang objek wisata Gua Jati Jajar, yang sebuah situs geologi yang terbentuk dari proses alamiah yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Gua yang keseluruhannya terbentuk dari kapur ini memiliki panjang 250 meter, lebar rata-rata 15 meter, dan tinggi rata-rata 12 meter. Lokasi gua ini berada 50 meter di atas permukaan laut, guys. Cukup sekian dari saya. Semoga pemirsa mendapat wawasan dan pengetahuan tentang video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kekilafan dalam penayangan video ini, saya channelku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.